kita mulai. Haleluya. Shalom bagi kita semuanya, shalom untuk yang di Tiongkok, shalom yang ada di beberapa negara di Amerika, beberapa kota di Amerika, di Colombia, di California, di beberapa kota lainnya yang mengikuti ibadah bersama dengan kami, Jemaat Kristus di Tiongkok, dan juga jemaat yang di Australia, yang ada di India, yang ada di beberapa negara lainnya yang mengikuti. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita merasakan berhubungan intim dengan Tuhan. Kita merasakan kasih-Nya, cintanya yang besar, yang dahsyat bagi kita semuanya. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan malam ini kami bisa berkumpul bersama-sama di saat ini. Sekalipun kami berada di ruangan yang berbeda, di negara yang berbeda, jam yang berbeda. Tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu menembus segala ruang dan waktu. Hadirat-Mu kuat memeluk, memegang kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini semuanya baik. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami mau Tuhan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bapa terima kasih, kuduskan kami semuanya. Kuduskan kami semuanya Tuhan. Bawa kami kepada perkenanan-Mu. Bawa kami kepada perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami percaya jika perkenanan-Mu ada di dalam kami, maka puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan, menyenangkan hati-Mu. Bapa, tawan kami ya Bapa. Roh Kudus, tawan kami di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai ibadah kami. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan kasih-Mu yang sempurna. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami melibatkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir dan berhadirat di dalam persekutuan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, lawatan-Mu terjadi atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hadirat-Mu mencengkeram kami semuanya. Tidak ada satupun dari kami yang terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam yang indah ini. Kami mau memulai dengan sukacita yang dari Tuhan. Dengan gairah dan semangat yang baru dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you. Besar Allahku. Besar Allahku. Mari kita bersama-sama kita menyanyikan besar Allahku. Karena selama-lamanya Tuhan besar dan ajaib. Tuhan kita besar dan ajaib. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhan
besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Bersama-sama lebih dalam lagi kita pujikan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau besar, Engkau ajaib. Engkau Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi bersuka, bumi pun bersuka. Kemegahan Raja. Terima kasih Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Haleluya, haleluya. Mari kita pujikan dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka. Yes, bumi pun bersuka. Amin. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, amin. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, mari
Mari bersama-sama kita menaikkan di hadapan Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku besar, Allahku nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku, haleluya, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku besar dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besarlah Kau Tuhan yang layak dipuji, agung dan perkasa, mulia nama-Mu Tuhan, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak diagungkan. Yesus, Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang memerintah untuk selamanya di bumi dan di surga. Semua bernyanyi, Engkau besar dan ajaib, Engkau besar dan ajaib, perkasa mulia. Sembah Yesus, sembah Yesus, 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 Yesus. Berkaryalah Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Berkaryalah dalam hidup kami ya Yesus. Berkaryalah dalam hidup kami ya Bapa. Roh Kudus, kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan hidup kami. Kami berserah ya Bapa. Mau Engkau apakan hidup kami, kami menyerah di hadapan-Mu. Karena kami tahu, kami mengenal Engkau, Engkau tidak pernah jahat dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Kami mau bersukacita. Kami mau bersukacita. Karena alasannya adalah Engkau sendiri. Apapun yang terjadi, kami mau terus bersukacita di dalam Engkau. Bapa, kami bersyukur.
Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Engkau Allah yang Immanuel. Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berserah, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Mari kita bersorak-sorai, mari kita bersukacita. Mari kita bersemangat di dalam memuji Tuhan. Karena setiap lagu, setiap kata-kata yang kita naikkan, semuanya untuk Tuhan. Mari kita pujikan dengan semangat, dengan gairah yang penuh. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yes, haleluya. Mari kita semangat semuanya. Kita pujikan dengan gairah yang penuh sukacita untuk Tuhan. Karena setiap perkataan yang kita naikkan untuk Tuhan, Tuhan menerimanya dengan senyuman dan sukacita. Oleh sebab itu, kita harus lebih semangat lagi ya. Yuk. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita bangkit ya, kita serukan namanya, kita tinggikan namanya, kita mendengar panggilannya, kita menggenapi pekerjaannya, firman-Nya, apa yang harus kita selesaikan. Kita harus semangat. Hidup ini sekolah. Karena kehidupan kita yang sesungguhnya itu setelah kehidupan yang sekarang. Jadi ini adalah sekolah. Mari kita berjuang. Kelulusannya adalah perkenanan. Label kelulusan kita itu bukan S1, S2, S3 ya, atau diploma atau apapun itu labelnya. Jadi lulus sekolah kehidupan kita itu labelnya sama semua. Perkenanan Tuhan.
dalam perkenanan Tuhan. Karena ujian kita berbeda, mata pelajaran, soal ujian, semuanya kita berbeda. Oleh sebab itu mari kita lulus dengan nilai yang terbaik dari Tuhan, yaitu perkenanan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan jelas. Ada yang melayani Tuhan, saya sudah membangkitkan orang mati, saya sudah menyembuhkan orang sakit, saya sudah begini, begitu. Tapi Tuhan bilang, siapa kamu? Saya tidak mengenalmu. Berarti apa artinya? Dia menyelesaikan tugas jungkir balik di bumi dengan kerja keras dan saya percaya kalau sudah menyembuhkan orang sakit, bernubuat, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Berarti kan itu kerjaan yang benar-benar ekstra ya. Secara daging pasti juga ada rasa capeknya dan benar-benar totalitas dalam arti tenaga gitu ya. Tapi kok firman Tuhan itu apa ya? Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Padahal sudah melakukan banyak pekerjaan Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan tidak kenal siapa kamu. Intinya apa? Kelulusan kita tingkat tertinggi. Gelar tertinggi kita adalah perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berjuang sungguh-sungguh. Mari kita berjuang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sesakit apapun, mari kita terima. Yang penting kita tidak keluar dari perkenanan Tuhan, dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita harus stay dalam hadiratnya, supaya perkenanan selalu ada di dalam diri kita. Ngeri sekali, kengerian kalau kita tidak dalam perkenanan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berkata seperti ini, saya merinding dan saya nunjuk diri saya sendiri. Ririn, berjuang. Harus stay dalam hadirat Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Berjuang untuk memurnikan hati dan pikiran. Menguduskan pikiran dan juga perasaan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa yang dari Tuhan kami mampu. Dengan bimbingan, dengan tuntunan Roh Kudus kami bisa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami kuat karena kami mengandalkan Engkau. Kami kuat karena Engkau beserta kami. Kami kuat karena Engkau ada di dalam diri kami, menuntun, menghibur, dan menopang kami dalam nama Yesus. Dekap erat kami ya Bapa. Dekap erat kami ya Yesus. Proteksi setiap kami untuk memilah mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba minta perkenanan-Mu atas kami semuanya. Tutup bungkus jemaat-Mu dan kami semuanya dengan kuasa darah-Mu. Kami tidak mau kuasa kegelapan merenggut kami dari hadirat-Mu yang kudus. Tidak ada satupun dari antara kami, bahkan di jemaat-Mu, jemaat Kristus Overseas ini, semuanya dalam proteksi Tuhan Yesus. Semuanya diproteksi dengan kuasa darah Yesus. Sehingga semuanya dalam hadirat Tuhan yang kudus. Tidak ada satupun kuasa kegelapan yang mampu menyenggol, mengambil jemaat-Mu. Karena kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Bapa, hamba minta Engkau proteksi, Engkau gembalakan kami semuanya Tuhan. Jemaat Kristus Overseas di Tiongkok dan di semua negara yang mengikuti ibadah kami. Tuhan, Engkau yang proteksi. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Jangan sampai terlepas dari Engkau ya Tuhan. Jangan sampai terlepas dari kebenaran-Mu. Jangan sampai terlepas dan diambil dari pihak kegelapan ya Tuhan. Yang mengaku hamba-hamba-Mu. Yang mengaku Engkau pakai. Yang mengaku mereka wakil-Mu di bumi. Bapa, hamba minta malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Proteksi seluruh jemaat-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dalam
Kami klaim jemaat-Mu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka umat kepunyaan-Mu. Umat kepunyaan-Mu. Genggam erat, tawan kami semuanya Tuhan. Tawan kami semuanya. Jangan sampai kami terlepas dari Engkau Tuhan. Tawan kami dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Kristus Overseas yang ada di Tiongkok. Yang hamba doakan malam ini. Ikat mereka semuanya. Tawan mereka semuanya. Genggam mereka semuanya Tuhan. Kalau sampai kuasa kegelapan dari luar mencoba untuk memegangnya, tarik dengan cara-Mu. Walaupun berdarah-darah, tarik Tuhan. Walaupun dengan rasa sakit di daging, tarik. Tawan dalam nama Yesus. Tawan dalam nama Yesus. Tawan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, karena banyak sekali penyesat-penyesat, banyak sekali yang mengaku nabi-nabi, yang mengaku rasul, yang mereka adalah palsu. Tuhan, Engkau tolong. Engkau tolong. Engkau tolong Tuhan. Tutup telinga dari jemaat-Mu ketika mendengar itu Tuhan dari mereka yang mengaku nabi, yang mengaku rasul padahal mereka palsu. Tutup telinga mereka semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tutup telinga mereka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hamba percaya Engkau yang mengendalikan, Engkau yang memegang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, mereka yang tersesat, hamba minta Engkau celikan mata batinia mereka, mata kerohanian mereka. Tuhan, hamba minta Engkau celikan mata rohani mereka, kecerdasan rohani mereka, batinia mereka. Roh Kudus, tolong mereka. Tolong adik kami ya Bapak. Tolong mereka semuanya. Tolong mereka semuanya 10 orang ini Bapak. Tolong mereka ya Bapak. Tolong mereka ya Yesus. Kami tarik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tarik mereka dalam nama Tuhan Yesus. Buka mata batin mereka. Buka mata mereka. Buka mata mereka untuk melihat kebenaran yang dari Engkau. Roh Kudus, malam ini hamba minta Engkau mengerjakan mereka, obrak-abrik hati dan pikiran mereka. Obrak-abrik batinia mereka. Obrak-abrik jiwa mereka ya Tuhan untuk melihat kebenaran. Aduk-aduk hati mereka ya Tuhan. Aduk-aduk hati mereka Roh Kudus. Jangan biarkan mereka tenang dengan pemahaman yang mereka pahami di dalam kesalahan. Tuhan, obrak-abrik mereka. Obrak-abrik batinia mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba minta Tuhan, Roh Kudus-Mu malam ini mengerjakannya dalam hati jiwa mereka. Tidak ada ketenangan di luar kebenaran. Tidak ada ketenangan di luar Roh Kudus. Tidak ada ketenangan di luar kebenaran firman Tuhan. Bapa, firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekecil apapun itu, tumbuhkan malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka semuanya tidak tenang dengan menghadapi apa yang dipelajarinya malam-malam yang lalu Tuhan. Malam ini ya Bapak, hamba minta kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat memeluk, menarik mereka kembali. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mereka meskipun pengetahuan akan firman dangkal dan kecil, hidupkan itu ya Roh Kudus. Hidupkan itu ya Roh Kudus di dalam hati mereka yang sudah pernah bersama dengan kami, yang sudah pernah mendengar firman-Mu. Tarik mereka ya Bapa. Roh Kudus kerjakan, Roh Kudus Engkau kerjakan. Roh Kudus Engkau kerjakan, Roh Kudus Engkau kerjakan. Roh Kudus Engkau kerjakan. Roh Kudus Engkau kerjakan. Roh Kudus Engkau kerjakan. Karena kami percaya Engkau mengasihi, Engkau mencintai mereka seperti Engkau mencintai kami. Kami pun mengasihi mereka. Kami tidak mau mereka binasa ya Bapa. Kami tidak mau mereka binasa.
tarik kembali mereka. Obrak-abrik hati mereka malam ini ya Roh Kudus. Obrak-abrik hati mereka malam ini ya Roh Kudus. Haleluya. Obrak-abrik hati mereka ya Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Bagian kami menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus yang mengerjakannya dalam hati dia kami. Kau mengerjakannya dalam hati mereka. Jangan sampai mereka binasa Tuhan. Haleluya. Mereka diambang kematian Tuhan. Mereka mengintip kematian. Secara daging mereka hidup, tapi rohnya mau menghampiri ke kritis. Rohnya kritis ya Bapak, tolong mereka anak-anak-Mu. Kami mau berdoa terus untuk mereka Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus-Mu yang mengerjakannya. Kami lakukan bagian kami, yaitu berdoa untuk mereka ya Bapak. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Haleluya Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus, hamba berdoa. Dan hamba mengucap syukur atas cinta-Mu yang dahsyat. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. 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 Lord God, Jesus. Segala hormat pujian bagi. Segala hormat pujian bagi-Mu ya Rajaku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Raja di atas segala raja. Kami mau semakin hari semakin lebih mendekat dengan-Mu Allahku yang Maha Kuasa. Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang memberikan kami kunci-kunci kehidupan seturut kerajaan sorga. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami, yang telah ada dan yang akan datang. Daripadanya lah segala kuasa kemuliaan tunduk atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang hidup. Bapakku yang mulia yang baik, hamba memohonkan Bapa di surga, kemurahan kasih karunia-Mu, kekuatan-Mu memeluk seluruh hidup kami semua. Jangan biarkan kami binasa Tuhan. Dengan situasi dunia ini, ada bangkit para penyesat-penyesat,
yang akan menjaring kami, yang membawa kami keluar dari jalurnya Tuhan. Bapa di surga, hanya dalam genggaman-Mu kami merasa aman. Kalau di luar daripadamu kami siap dicengkram, diterkam oleh singa yang mengaum-ngaum, kata firman-Mu. Tetapi kalau kami ada di dalam tangan Sang Maharaja, Yesus Kristus Tuhan kami, maka tidak ada satupun yang dapat berkuasa mengambil kami dari tangan Sang Maha Kuasa Raja itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan. Tuhan, kami mau di cover oleh firman-Mu. Oleh karena itu kami butuh firman Allah supaya kami bijaksana cara menilai nabi-nabi palsu, cara menilai hamba Tuhan palsu, cara menilai pendeta-pendeta palsu, cara menilai rasul-rasul palsu yang mereka mengakui atas nama hamba Tuhan. Tuhan Yesus, dari mana kami tahu? Yaitu dari kami belajar firman-Mu. Karena itu kami perlu rajin bersekutu, rajin dengar firman Allah supaya kami tidak tersesat. Tuhan, bangkitkan gairah itu di dalam diri kami semua. Sidang jemaat-Mu supaya mereka punya gairah itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa dan hamba-Mu Tuhan. Hamba naikkan dengan ucapan syukur. Urapi hamba-Mu, perkataan hamba-Mu, semuanya kami ketika dengar firman-Mu. Kami diberikan pencerahan baru, mata rohani kami dicelikkan, dan kami menerima pengertian-pengertian baru yang dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu yang kudus, hamba menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Baik jemaat Tuhan, kenapa tadi Bu Gembala begitu histeris menaikkan doa tadi? Karena ada jemaat yang pernah kami layani sedang masuk dalam satu persekutuan, sekte atau aliran yang sesat, aliran yang jahat, aliran yang mengerikan, ya. Jadi jemaat Tuhan berhati-hati, ada hubungannya dengan firman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mari fokus serius. Saya berkali-kali berkata, fokuslah, serius dengar firman. Anda akan mendapatkan sesuatu yang baru untuk menjaga diri Anda dari kesesatan-kesesatan, ajaran-ajaran atau yang mengakui dia adalah pendeta tapi palsu. Ya, ini sangat harus kita berwanti-wanti. Tidak bisa tidak. Kalau tidak Anda bisa terjaring. Ya, jemaat yang kami layani masuk di dalam aliran itu. Dan dia mencoba untuk mengkhotbahi saya dan istri saya. Dia bekas jemaat kita. Dan orang penting kita pada waktu dulu. Ya, salah satu orang yang dilayani oleh saya. Tetapi dia keluar berontak terhadap saya. Saya sudah bilang, jangan berontak. Engkau lihat buah kami. Kalau Anda melihat buah kehidupan kami sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, jangan berontak. Kami tidak pernah mengajak Anda untuk berbuat dosa. Dan ternyata hidupnya semakin mengerikan menurut saya. Karena saya dikhotbahi dan istri saya dikhotbahi. Saya disuruh baptisan Roh Kudus. Tidak tahu dia arti baptisan Roh Kudus itu apa. Dia masuk ke dalam salah satu sekte aliran sesat. Mengapa saya bilang? Karena ada satu sekte aliran sesat. Saya mau sampaikan kepada jemaat.
sekte ini mengatasnamakan Yesus Kristus juga, tapi mengajak persetubuhan seks yang bukan pasangannya bisa gonta-ganti. Tapi atas nama Yesus, bahaya itu. Hati-hati. Makanya dengar firman, biar tahu jaga diri. Dibilangnya bahwa saya harus baptisan Roh Kudus, ikut dia, dan saya harus pergi ke Jakarta. Dan dia juga harus pergi ke Jakarta. Dari Tiongkok pergi ke Jakarta. Ngapain jauh-jauh ke Jakarta untuk baptisan Roh Kudus? Ini perhatikan jemaat Tuhan. Nanti saya akan sampaikan suatu saat tentang apa sih baptisan Roh Kudus itu. Dibilangnya begini. Kak Ririn dan Kak Beni sudah baptisan Roh Kudus. Kalau enggak najis nanti rohnya. Dari mana dia tahu? Dari pendeta itu, ngaku-ngaku pendeta. Dan hanya yang bisa baptis roh hanya dia katanya. Hanya pendeta yang di Jakarta itu yang bisa membaptis manusia di seluruh bumi. Termasuk di Indonesia salah satunya adalah pendeta itu. Bukan salah satu. Satu-satunya pendeta itu saja yang bisa membaptis roh. Jadi seluruh orang di Indonesia ini harus ke pendeta itu. Saya bilang ini sesat. Alkitab saja mencatat hanya yang bisa membaptis Roh Kudus siapa? Yesus Kristus, bukan manusia. Hanya Yesus yang bisa membaptis kita dengan Roh Kudus. Hanya Yesus, bukan manusia. Saya kasih ayatnya sebentar untuk kita masuk tentang keselamatan. Biar kita mengerti. Makanya kita perlu belajar Alkitab. Supaya kita paham, nggak disesatkan. Mengerikan. Kalau tadi Bu Gembala bisa menjerit-jerit. Karena yang masuk jumlahnya sudah ada sekitar 10 orang. Saya nggak tahu di antaranya ada beberapa bekas jemaat kita. Dan dulu orang penting kita. Pengurus. Semuanya pengurus yang keluar dari kita. Mereka berontak kepada kita. Jadi liar. Saya sudah bilang jangan. Tidak mau dengar-dengaran. Akhirnya dicengkram, diterkam. Kalau sudah dibilang jangan. Nggak main-main loh. Ada yang namanya dia pakai ilmu, salah satu ilmu kalau saya tidak salah namanya ilmu pentagram. Itu kuasa kegelapan. Dengan berbagai macam ilmu dia bisa lakukan. Ya, itu ada simbolnya. Pentagram itu simbol. Anda bisa melihat nanti di internet. Itu bisa pakai hipnotis, itu bisa pakai gendam, itu bisa pakai segala macam. Ilmu-ilmu yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Nah, ini bahaya ini. Kalau tidak kuat, atau bukan tidak kuat ya, kalau main-main itu bisa. Bisa kena, tapi kalau yang tidak main-main nggak bisa. Oke, saya akan katakan kepada kita semua, ya, kalau ada yang berkata hanya pendeta ini yang bisa membaptis dengan Roh Kudus, segera menjauh dari pendeta itu. Jauh dari gereja itu. Saya mau katakan demikian. Ayatnya mana? Tunggu saya akan tunjukkan kepada Anda. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membaptis orang dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Allah. Yang bisa memenuhi kita dengan roh Allah, yaitu Allah sendiri. Siapa? Yesus sendiri. Manusia nggak bisa memenuhi kita dengan roh Allah. Kok kebalik? Masa manusia memberikan roh Allah kepada kita? Ya nggak bisa. Enak aja manusia membaptis dengan roh Allah. Mana bisa? Ini, ayo jemaat. Apalagi yang saya takutkan adalah ketika kalau Bu Gembala dapat sebuah penglihatan. Waduh, bagaimana dia mau mati rohnya? Wah sudah, kalau itu udah saya angkat tangan sudah. Itu pasti terjadi jemaat.
Kalau sungguh-sungguh hamba Tuhan itu hidup bagi Yesus, aduh, itu, luar biasa. Pasti terjadi. Oke, baik, saya akan bacakan. Matius 3 ayat 11. Dengar firman Allah. Mohon yang kameranya bisa dibuka, kalau memungkinkan tolong dibuka, kalau tidak apa-apa. Ya, atau terjadi gangguan-gangguan. Saya baca Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, kata Yohanes. Manusia itu bisa membaptis dengan air saja. Tetapi Yesus yang datang kemudian daripadaku, kata Yohanes, lebih berkuasa daripadaku. Nah, coba lebih berkuasa. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Hanya Yesus yang bisa membaptis orang dengan Roh Kudus, bukan manusia. Lukas 3 ayat 16. Pertama, Markus 1 ayat 8. Markus 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air. Jadi jemaat nanti kalau Tuhan berkenan mengizinkan, kalau saya ada dan istri saya ke Tiongkok yang belum dibaptis dengan air, nggak apa-apa. Kami akan datang, kami akan baptis. Ya, nggak perlu Anda datang ke Indonesia, ke tempat kami. Nggak perlu. Kalau memang perlu, kita secara online juga bisa dibaptis kok. Tuhan itu menembus segala media-media. Kok malah harus datang ke Jakarta dibaptis Roh Kudus. Dan harus manusia yang mengerjakannya. Mana bisa? Yesus yang memberikan itu, bukan manusia. Itu palsu itu pendeta. Hati-hati. Yang mengerjakan juga katanya, kalau aliran itu hati-hati ya. Apalagi dia beratasnamakan Yesus Kristus tapi ngajak nge-seks yang bukan pasangannya. Tapi dia bilang, ayo nge-seks yuk rame-rame. Ambil pasanganmu sesuka hatimu, nge-seks aja. Tapi aku atas nama Yesus Kristus, ayo nge-seks rame-rame. Saya mau katakan, gila, jangan diikuti orang seperti itu. Sekalipun atas nama Yesus, segera keluar. Tegas saya bilang ya, wih Pak Pendeta ini tegas. Ya, karena itu bisa mengerikan. Kalau udah terjaring jemaat, itu susah, itu mengikat. Ya, saya baca Lukas 3 ayat 16 kembali. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Lukas 3 ayat 16. Tetapi Yesus yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Banyak ayat yang berkata Yesus yang membaptis. Oke. Jadi ya, saya baca lagi Yohanes 1 ayat 33. Yesus itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Hanya Yesus. Kita perlu dibaptis nanti. Dibaptis Roh Kudus itu perlu, harus. Kalau memang itu bagian kita. Minta itu bagian kita. Kita mau dibaptis dengan Roh Kudus. Kapan pertemuan kita, jadilah kehendak Tuhan. Kita akan dipertemukan Tuhan. Seperti di mimpi istri saya, kami menopang tangan bagi para keluarga-keluarga rumah tangga. Kalau memang Anda adalah bagian salah satu itu, Tuhan izinkan untuk kita dibaptis Roh Kudus. Tuhan Yesus bekerja buat kita, nggak apa-apa. Jadilah kehendak Tuhan. Sekali lagi, bukan manusia yang membaptis dengan Roh Kudus. Hati-hati ya jemaat Tuhan. Kami kemarin tuh dikhotbahi di Injili, ya elah, saya pikir ya sudahlah, saya tidak tidak marah terhadap dia, kami cuma mendengar saja. Mohon maaf, 1000 kali maaf, 1.000.000 kali maaf. Ya, mohon maaf, saya mau berkata, yang tidak sekolah seperti saya, mencoba menginjili saya dengan ayat Alkitab. Jadi ya mohon maaf, saya bukan meremehkan, tapi sebaiknya merendahkan diri, maulah diajar, maulah dibina ya, maulah dididik. Oke, saya aja pun belajar mendengarkan senior-senior saya kok.
ya, yang hidupnya ya menghasilkan buah. Oke, jemaat Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Bapa tolong mereka, peluk mereka Tuhan. Mereka yang sudah lama tidak hadir bersama dengan kami. Bapa, mereka yang keluar karena sakit hati, karena salah dalam menilai perspektif kepada kami. Bapa, ampuni mereka. Tuhan, Tuhan, hamba tidak ingin dia binasa, hamba tidak ingin dia masuk dalam jerat kuasa kegelapan dengan tipuan-tipuan yang cerdik, licik, dan picik mengatasnamakan gereja Yesus Kristus, atau atas nama Yesus Kristus, atau atas nama hamba Yesus, tetapi isinya adalah sesuatu yang cabul, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Bapa di surga, hamba memohon, Bapa, hanya Roh Kudus-Mu yang bisa menyingkapkan semuanya itu buat kami. Tuhan Yesus, bukankah firman-Mu berkata telah tampil para penyesat-penyesat. Tidak sedikit dulu umat-umat Tuhan yang disesatkan. Makanya Tuhan Yesus bilang, berhati-hati dan waspadalah. Telah tampil banyak penyesat-penyesat. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hamba memohon kepada Bapa di surga. Tuhan, Tuhan, berikan gairah bagi jemaat-Mu untuk mau belajar firman Tuhan. Bapa, Bapa, Bapa. Sebab di luar sana ada serigala berbulu domba. Mereka kelihatan halus. Mereka kelihatan terlihat sangat lembut. Mereka terlihat seolah-olah mereka manis kelihatannya. Tetapi mereka siap untuk diterkam. Bapa, 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 kami memohon kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Bentengi semua jemaat-Mu, keluarga jemaat Kristus overseas, baik Tiongkok, Indonesia, dan seluruh negara-negara. Terkhusus aku berdoa membawa semua jemaat-Mu di beberapa negara, supaya mereka tidak terjerumus di dalamnya. Mereka mengikuti pemimpin yang menjadi teladan, tidak sekedar omong yang mereka tidak menghasilkan buah. Pemimpin pendeta yang hanya melahap, rakus, memanfaatkan semua jemaat untuk kepentingan perutnya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Bapa, hamba memohon kemurahan hati-Mu. Semakin orbitkan, semakin munculkan para hamba-hamba-Mu yang benar-benar hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kumohon Tuhan. Bapa, memang tidak sedikit orang tertarik mendengarkan firman Allah yang mengenakkan telinga mereka, Tuhan. Alkitab yang berkata demikian. Banyak orang akan tertarik mendengarkan dongeng-dongeng, isapan jempol. Mereka tertarik mendengarkan yang mengenakkan telinga mereka. Tuhan, kumohon daripada Bapa, singkapkan rahasia-rahasia firman yang tersembunyi di zaman-zaman akhir ini, yang membuat kami kehilangan keselamatan, kehilangan tanggung jawab, kehilangan mentalitas yang mau sungguh-sungguh dididik, diajari oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kumohon Tuhan, kumohon. Hamba bersyukur malam ini Tuhan singkapkan rahasia-Mu untuk menjaga domba-domba-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, saya akan tunjukkan ayat. Saya teringat dengan ayat yang berkata, telah banyak para penyesat-penyesat muncul, jemaat Tuhan. Ya, saya akan sampaikan rahasia ini. Sebenarnya bukan ini yang fokus saya sampaikan buat kita semuanya. Ya, saya mau sampaikan tentang keselamatan di luar Kristen. Ya, tetapi hari ini sangat penting untuk kita berjaga-jaga. Ya, saya akan sampaikan kepada kita semuanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebentar ya jemaat, saya akan berikan kepada kita haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Benar ya. Haleluya. Mari Anda terus bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoalah. Tuhan, aku mau dengar firman-Mu. Aku mau dengar firman-Mu. Buat tertarik hidupmu. Tertariklah, tertariklah. Seraplah firman-Nya. Dia akan menyingkapkan rahasia-rahasia firman. Dan engkau akan terjaga. Baik, saya akan membuka di dalam 2 Timotius 4 ayat yang keempat. Jemaat bisa lihat Alkitab Anda serius, fokus. Jika tidak Anda rugi. Setiap kali ibadah semua terlewatkan. Ya, rugi. Kalau saya tidak mau saya lewatkan. Karena itu untuk membangun spirit saya sendiri. Saya akan membaca, perhatikan. Ini, lihat, perhatikan. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga dan seterusnya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Perhatikan ini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Pendeta ngomong khotbahnya jangan keras-keras dong. Ngomongnya yang enak-enak, empuk-empuk dong. Pak Pendeta Beni Susilo Tampu Bolon, Pak Gem kami gak asik kalau khotbah, tajam. Sakit hati. Mengerikan, dosaku dikoreksi. Mending aku ke gereja sebelah ke pendeta sebelah enak kalau khotbah, telingaku adem ayem, dosaku nggak pernah digali sama pendeta itu, nyaman. Kalau aku berselingkuh nggak pernah diusik, yang penting duit dikasih sama pendeta itu nggak apa-apa. Aku selingkuh nggak pernah ditegur kok. Yang penting duit persembahanku jalan sama pendeta itu. Kalau Pak Pendeta Beni nggak kasih persembahan nggak masalah. Dia nggak pernah singgung-singgung. Tapi dosa selalu disinggung, disikat sama firman Allah. Di sana lebih enak. Hei, saya mau katakan, ajaran yang tidak sehat membuatmu sakit di dalam roh. Engkau akan mengalami kematian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Khotbahnya cuma duit. Anda diberkati, duit. Soal dosa nggak pernah dikoreksi. Duit. Dibiarkan semua sesuai keinginannya. Saya baca selanjutnya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Tidak suka dengar kebenaran. Tetapi apa dikatakan? Dan membukanya bagi dongeng, isapan jempol. Cerita dongeng, fiktif. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Pak Pendeta Beni Susilo Tampu Bolon, Pak Gembala kalian yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya selalu menekankan tentang engkau harus menderita di dalam kebenaran bukan karena kesalahanmu. Selalu saya berbicara seperti itu, menderita demi Yesus. Kok khotbahnya Pak Pendeta tentang penderitaan? Itu ajaran sehat. Dengarkan ajaran sehat. Bukan ajaran yang memuaskan telinga. Saya mau lanjutkan. Coba beritanya seperti ini mengerikan coba. Tapi asik. Mengenai diriku. Lanjut ayat yang ke-6. Mohon diperhatikan dengan firman sungguh-sungguh. Saya mau katakan, kalau jemaat di Amerika, Australia, mereka sungguh-sungguh. Mereka adalah orang-orang yang latar belakang ateis. Mereka percaya Yesus. Kalau Anda tidak lebih dari mereka, Anda rugi. Karena Anda tuan rumah. Mohon maaf, saya mau berkata demikian.
mengenai diriku. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Coba, firman Tuhan yang begini mengerikan bukan? Bicara tentang darah lagi, menderita lagi karena mengiringi Yesus. Siapa yang mau dengar firman Tuhan yang begini? Firmannya mengerikan begitu, menderita ngikut Yesus sampai mencurahkan darah, sampai harus memberikan segala-galanya. Apa enggak mengerikan dengar khotbah begitu? Coba ayat 7. Siapa yang mau baca? Tolong Seli baca ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat ke-7. Baca untuk kita semua. Biar kita paham. Ayo sama-sama kita dengar firman. Hati-hati jemaat Tuhan. Berjaga-jagalah. Ayo Seli 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dibacakan bagi kita semua. Ada Alkitabmu kan? Ayo baca. 2 Timotius 4 ayat 7. Saya kasihan, saya sedih sekali dengan jemaat itu. Jangan sampai mereka terjerumus. Jemaat, saya mau kasih tahu, kita terhubung semua ke seluruh hamba-hamba Tuhan. Anda mau berkata pendeta di Korea, saya punya kenalan yang bisa menghubungkan ke Korea, pendetanya siapa saja. Ya, buka suaramu Seli, kita nggak mendengar suaramu. 2 Timotius 4 ayat ke-7. Ayo. 2 Timotius 4 ayat 7 Iya, sampai 8. Oke. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri Enggak kedengaran. Sebentar. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Terima kasih untuk Mama Tunggu. Terima kasih banyak. Tuhan memberkatimu ya. Dengan segala berkat yang terbaik daripada Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Berarti kita ini sedang bertanding, berlomba-lomba mencapai garis akhir kehidupan. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Memelihara iman. Ya Vero keluar lalu masuk lagi ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita semua merindukan kedatangan Yesus. Amin. Kita merindukan kedatangannya. Ya, kalau Yesus datang, wow. Bagi kita yang tidak hidup dalam kebenaran takut. Karena kalau beliau datang, waduh mengerikan. Saya juga seperti itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau datang kedua kalinya pada hari ini, waduh Tuhan Yesus aku takut. Karena apa? Sudah berkenan gak aku ya? Coba bayangkan jemaat. Aduh, Tuhan apa hidup aku sudah menyenangkan hatimu atau tidak ya Tuhan? Aduh takutnya saya. Tuhan Yesus. Kalaulah dia datang, coba bayangkan jemaat, kalau Yesus datang malam ini.
Kita nggak melakukan apa-apa buat dia. Kita mau ngomong apa, jemaat? Aduh, malu kita. Aduh, saya nggak bisa bayangkan itu. Aduh, kalau beliau datang hari ini menjemput kita, aduh, saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, pantas nggak aku ini Tuhan? Aku melakukan apa buat Tuhan? Sudah seberapa banyak sih Tuhan? Aduh, tidak ada apa-apanya saya Tuhan. Sampai begitu jemaat Tuhan. Kita mau mengakhiri pertandingan iman sampai garis akhir. Aduh. Pernah nggak Anda bayangkan kalau Anda tutup mata hari ini? Tarik nafas terakhir meninggal dunia. Coba saya ngajak kita merenung dulu ya, 1 menit saja. Coba renungkan kalau hari ini kita tutup mata, lalu kita meninggalkan dunia ini. Nah, kita masuk ke dalam dunia yang lain. Di dalam alam roh kematian. Kita berjumpa dengan Yesus. Ayo saya ngajak Anda merenungkan dulu 1 menit saja. Coba. Anda tutup mata, nggak punya nafas lagi. Udah, urusan di bumi udah lewat. Udah nggak ada lagi urusan kita. Mau keluarga kita nangis-nangis, ya berdoa buat kita udah nggak ada guna. Karena udah selesai. Coba saya kasih waktu 1 menit. Silakan merenung. Hari ini seolah-olah Anda meninggal dunia, tutup mata, tidak bernafas. Saya ngajak kita merenung. Apa yang sudah kita lakukan selama hidup di bumi. Yang kedua, hartamu yang banyak itu renungkan. Taruh Anda itu punya mobil mewah 7-10, oke lah. Tapi renungkan Anda meninggal. Renungkan juga emas batangan Anda yang gede-gede, kalung-kalung Anda itu semuanya. 1 menit saya kasih. Kalau saya tidak sanggup untuk merenungkan, aduh mengerikan. Kalau hidup belum ada apa-apa dikerjakan buat Tuhan. Anda ada di dalam satu suasana, roh Anda sudah keluar dari tubuh Anda. Lalu tubuh Anda tidak bisa lagi bekerja, berbuat apa-apa. Orang-orang yang Anda kasihi, Anda tinggalkan sudah. Sekarang Anda menghadap Tuhan. Coba bayangkan. 1 menit saja. Bagaimana? Hari ini boleh kita bermegah, boleh kita hore-hore, boleh kita menikmati apa yang kita miliki. Hari ini boleh kita malas-malasan, tidak beribadah. Hari ini kita boleh pelit, nggak masalah. Hari ini kita silakan, boleh saja kita tidak gubris firman Tuhan. It's okay. Yang menuai siapa? Diri sendiri. Nggak masalah. Nanti yang menghadapi dia itu bukan saya saja. Kita semua menghadap dia. Kan Alkitab bilang. Kita akan menghadap dia. Kalau kita menghadap dia, waduh, Tuhan. Saya mungkin bisa dapat nilai 1 saya di hadapannya. Nilai syukur 1, 0 pulanya. Aduh. Coba bayangkan. Kita menyakiti pasangan kita. Cakap kotor. Tidak taat, tidak tunduk tidak hormat sama pemimpin. Sama orang yang benar-benar hidupnya memiliki buah roh, terus kita juga enggak menghargai mertua. Coba renungkan. Lalu kita tutup mata meninggal dunia. Waduh. Saya tidak bisa bayangkan itu jemaat. Jangan kira Anda tidak menghormati pasangan Anda, lalu Anda berkata, sudah selesai, aku masuk surga. Tidak ada. Tidak ada tempat, tidak ada surga bagi mereka yang tidak menghormati pasangannya, tidak mengasihi pasangannya.
Siapa bilang ada sorga bagi mereka? Tidak ada itu. Sorga mana itu? Tempat kumpulan para istri-istri atau para suami yang tidak menghargai pasangannya. Sorga di mana itu? Sebelah mana itu? Di mana ada sorga tempat orang kikir, orang pelit? Tidak ada. Tidak ada. Penghuni sorga itu bukan tempat orang pelit, orang kikir. Tidak ada di sana. Percayalah. Orang kikir, orang pelit tidak ada di sorga tinggal. Ayatnya mana Pak Pendeta? Saya kasih ayatnya. Anda pikir ada sorga bagi orang pelit, orang dengki, orang sirik, orang sombong? Mana ada sorga? Loh, aku kan Kristen, Kak. Aku kan Kristen, Pak Gem. Sudah 25 tahun aku Kristen. Mau 70 tahun, mau 100 tahun. Ini, perhatikan jemaat. Satu Korintus 6 ayat 10. Saya bacakan buat kita. Kalau ada kitab Anda boleh buka. Jadi Anda boleh perhatikan. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri. Saya mau bacakan ya. Oh, sebentar. Dari ayat 9 dulu. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, satu, tidak adil ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Harus adil. Nggak bisa nggak adil. Nggak boleh pilih-pilih bulu mengasihi orang. Nggak boleh. Harus mengasihi sama rata. Nggak boleh mengasihi. Nggak boleh menyambut orang. Kalau pemulung disambut, tidak mau disambut. Kalau jemaat yang miskin tidak disambut. Tapi jemaat yang kaya disambut dengan baik. Nggak boleh. Kata Alkitab tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mohon maaf, pendeta seperti itu, mohon maaf, pendeta palsu. Ya, saya mau bilang kalau jemaat yang miskin nggak disambut, jemaat yang kaya disambut, jemaat yang persembahannya banyak disambut dengan sukacita, jemaat yang tak punya duit, yang tak bisa kasih persembahan karena susahnya minta ampun, makannya aja nggak mampu. Dia nggak menyambut jemaat seperti itu. Saya mau katakan kalau Anda menemukan pendeta seperti itu, mohon maaf. Dia tidak layak mendapat bagian kerajaan Allah. Siapa yang bilang? Alkitab. Loh, berarti dia pendeta yang harus bertobat? Iya. Kalau tidak, berarti dia disebut apa? Pendeta palsu. Hati-hati. Kalau ada di gereja Anda seperti itu, jemaat yang miskin tidak diterima, tidak disambut dengan baik, tapi jemaat yang kaya disambut dengan baik, saya mau katakan, pendeta yang Anda lihat itu harus bertobat. Kalau tidak, dia pendeta palsu. Saya mau katakan ini. Kalau pengurus KJK Overseas, Tiongkok, Indonesia, dan Amerika, Australia, Kolombia, Belanda, dan sebagainya. Kalau Anda pengurus-pengurus pelayan Tuhan membeda-bedakan orang untuk Anda kasihi, saya mau katakan bertobat pengurus-pengurusnya. Saya baca lagi. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, homo, lesbi, tukang selingkuh, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, suka fitnah orang, merusak nama baik orang, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mau kikir? Mau pemabuk?
berzina, cabul, penyembah berhala, homo, lesbi, penipu, tidak layak, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Meskipun pengurus KJK Overseas atau disebut pendeta, kalau pendetanya tukang selingkuh, apa masuk surga? Dari mana jalan ceritanya? Apa masuk dalam kerajaan Allah? Ya enggak mungkin. Pengurus KJK Overseas kalau suka fitnah mulutnya, apa masuk surga pengurus KJK Overseas? Enggak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Alkitab yang bilang. Apalagi? Harus adil. Kami harus berlaku adil untuk semua jemaat. Harus. Tidak bisa tidak. Kami harus melayani jemaat sesuai porsinya. Nggak bisa kami samakan. Berbeda-beda. Harus itu, nggak bisa nggak. Adil itu bukan berarti saya bilang 50-50. Sama Seli 50, sama CJ ini 50. Bukan itu bicara adil. Kalau itu bicara adil, ada orang menikah, langsung digandeng 10 atau 12 pasangan hidupnya, langsung satu rumah itu 12 istrinya atau 10 istrinya. Yang penting aku kasih rata duitnya. Yang ini 50 juta, yang ini 50 juta. Misalkan seperti itu. Kalau yang satu 500, maka yang satu 500. Itu namanya adil. Nggak apa-apa. Gandeng aja satu rumah 10 bininya. Nggak apa-apa, yang penting adil. Nah kalau konsep adil seperti itu, ya suka laki-laki lah, merdeka lah laki-laki. Ayo kawin, langsung pasang 20 istri. Yang penting kasih 100.000 per orang. Kan adil. Masuk surga, hore. Masa seperti itu? Nggak lucu kalau surga tempat tinggalnya orang-orang seperti itu. Adil itu bukan bicara 50-50. Adil itu bicara sesuai porsi. Kalau Mama Tunggu makannya 3 piring, kalau misalkan CJ ini makannya setengah piring. Misalkan, jangan tersinggung. Ini umpama ya, Mama Tunggu. Mohon maaf, ini umpama kok ya. Nggak mungkin Mama Tunggu makannya 3 piring. Ya, nggak mungkin. Ya, kalau satu baskom mungkin, yakin saya. Ya, nah. Kalau misalkan Mama Tunggu, dia makannya 3 piring, sedangkan CJ ini makannya setengah piring, ya pasti saya kasih setengah piring. Karena itu porsinya. Kalau saya kasih setengah piring sama Mama Tunggu akan ngomong sama saya. Aduh Pak Gem, ada apa? Aduh Pak Gem, makan saya setengah piring. Ketawa Mama Tunggu. Pak Gem ini bercanda. Bercanda setengah piring, makan apa Pak Gem setengah piring? Ini cuma sampai ke ususku sebelah kanan Pak Gem. Sebelah kiri belum terisi. Ditertawai saya. Lucu Pak Gem ini, lucu. Tapi coba saya bawa 3 piring ke CJ ini. Aku diketawai lagi. Aduh, Kak Beni lucu kali Kak Beni, masa kasih 3 piring sama saya. Mana cukup lambungku Pak, apa Kak Beni, lambungku ini kecil, muatnya cuma setengah piring. Bisa pecah perutku ini Kak Beni. Enggak cocok, enggak sesuai porsi. Adil itu bukan 50-50, tapi sesuai porsi. Itu. Jadi Alkitab bilang harus adil. Kita berlaku adil. Nah ini jemaat. Masakan seorang bos akan memberikan kepercayaan yang sama kepada 2 orang.
Kalau dua orangnya nggak bisa kalau salah satunya nggak bisa bertanggung jawab, nggak mungkin. Pasti berbeda dikasih porsinya. Umpama lagi, saya tunjuk Army of God sebagai ketua doa syafaat. Saya tunjuk yang lain, misalkan. Sementara yang lain itu tidak suka berdoa, ya kan lucu, nggak sesuai porsi. Sama bendahara, saya tunjuk orang lain menggantikan bendahara. Tapi nggak cocok, nggak sesuai porsinya dia jadi bendahara. Ya nggak bisa. Sama juga bagian misi. Nggak mungkin saya tunjuk orang yang misi dan dia tidak tahu bagaimana melobi orang, bagaimana berinteraksi dengan orang. Nggak mungkin. Semua itu ada porsinya. Jadi jangan kita itu ngotot, mau ini, mau itu, nggak usah, ada porsinya. Tenang saja. Jangan takut. Semua ada porsinya kok, ya. Semua ada bagiannya masing-masing. Tenang saja. Oke. Saya sampai sekarang masih teringat dengan jemaat kita itu yang masuk ke dalam kumpulan itu. Saya masih merasa segera sekiranya dia dipanggil Tuhan, ditangkap maksud saya, bukan dipanggil pulang ke rumah Bapa, ditangkap Tuhan maksudnya, dipanggil Bapa itu. Ditangkap Tuhan kembali ya. Saya rindu seperti itu kiranya. Karena kalau ditangkap dia sudah masuk dalam jaringan mereka itu diikat jemaat Tuhan. Saya sangat sedih sebenarnya. Saya mau ceritakan sedikit jemaat. Dulu protes kalau beri persembahan. Padahal persembahan bukan di tangan kami. Di tangan orang itu. Duit itu kami terima ya dari bendahara itu. Dari orang itu. Ya kami terima seberapa dia kasih, ya itu yang kami terima. Tapi kenapa kami yang diprotes? Kami diomongi yang menurut saya bukan koridor. Tapi sekarang tahu nggak jemaat? Anda tahu kan bahwa kami berlatih mengasihi Anda bukan karena duit Anda. Anda memberi persembahan atau duit Anda itu karena Anda mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati usaha Anda, pekerjaan Anda. Dan bukti Anda mencintai Tuhan. Bukan karena yang lain. Nah, dia memprotes duit persembahan itu. Tapi sekarang tahu nggak? Dia kasih persembahan dan perpuluhan habis-habisan. Sama aja kan, kami diprotes. Tapi sekarang juga dia kasih persembahan dan perpuluhan. Kemana tahu nggak jemaat? Jauh-jauh ke sana. Ke luar negeri dia kasih persembahan. Buat apa? Sama aja kan? Sama siapa? Ditanya. Kemarin kami tanya, sama siapa duitnya? Ke pusat. Anda tahu sama siapa? Nggak tahu. Nah, kalau ke sini, sama siapa persembahannya? Jelas. Kalau nanti ada yang minta bantuan, kembali lagi harus ke pusat, ke Korea. Boro-boro mau minta lagi duit Anda ke Korea, boro-boro Anda digubris. Jauh-jauh sekali ke Korea Anda minta uang persembahan Anda kembali, kan nggak lucu. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal, yang di luar logika, saya berpikir ya sudahlah, cuma saya kasihan. Kenapa dulu protes, sekarang kok malah nyemplung. Bahkan lebih lagi melakukannya. Nah ini saya nggak mengerti, saya bingung. Ya sudahlah, biar Tuhan yang tangkap. Saya sangat mengasihi semua jemaat. Baik yang tidak lama sudah beribadah, kami tetap mendoakan Anda semua. Nggak masalah. Ya, oke. Sampai di sini firman Tuhan dulu sejenak. Saya mau sampaikan kepada kita. Ya, minggu depan saya akan sampaikan tentang keselamatan di luar Kristen. Bukan di luar Kristus ya. Keselamatan di luar Kristen.
Jadi kalau nggak menjadi Kristen berarti bisa mati masuk surga dong. Jawabannya minggu depan. Ada kunci rahasia sesuai Alkitab, ya. Jawabannya minggu depan. Tanpa Kristen berarti bisa masuk surga dong. Jawabannya minggu depan. Sekali lagi saya ulangi. Apakah Yesus datang ke bumi bawa agama Kristen? Enggak loh. Oke, rahasianya datanglah hari Sabtu depan. Anda akan menemukan rahasia firman ini. Jangan lewatkan supaya Anda dan saya menjadi jemaat yang cerdas. Bisa menelaah setiap ajaran. Anda bisa lihat semua saya ambil dari Alkitab. Oke? Oke jemaat? Siap sedia? Siapkan hati hari Sabtu. Hari Rabu, Anda pertemuan hari Rabu. Juga hadirlah hari Rabu, hari Sabtu, hari Minggu. Datanglah. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Jangan pernah bosan. Ya, seperti apa kapan tuh saya sampaikan tentang menyerap firman? Tadi pagi ya. Oh, tadi pagi ya, seperti SpongeBob ya. Tadi pagi ya? Benar ya? Mama tunggu. Halo, Mama tunggu. Benar ya tadi pagi? Tadi pagi dia nggak datang. Ya, tadi pagi. Siapa yang datang ya? Iya, tadi pagi tentang SpongeBob. Ya, menyerap firman Allah. Oke? Menjadi kesukaan firman Tuhan itu. Oke, baik ya. Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya kita terberkati lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mari berdoa. Sebelumnya, hari ini cepat sekali firman Tuhan ya. Satu lagu ini, jemaat Tuhan, saya mau kita menaikkan refnya saja. Refnya saja ya. Yuk. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yo, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan, renungkan kata-kata ini. Kita berikan semua yang berharga dalam hidup kita. Apa yang berharga dalam hidupmu? Anda yang tahu. Apabila Anda berkata bahwa emasmu, mobilmu, rumah mewahmu adalah sesuatu yang berharga bagi dirimu. Anak, kecantikan, apabila itu paling berharga dalam dirimu. Hobi, cita-cita, bisnis, semuanya, pekerjaan, karir, apapun itu, kepintaran. Kalau itu yang terbaik dalam diri kita, maka berikanlah semuanya itu bagi Tuhan. Hanya bagi Dia sajalah kita persembahkan. Kalau kita merasa bahwa tubuh kita ini sangat kita hargai, maka berikanlah tubuh ini bagi beliau. Berikan semuanya bagi Tuhan. Berikan semuanya. Apa yang bernilai dalam hidup kita.
Karena apa? Karena kita telah mendapatkan kasih yang sejati. Karena kita telah mendapatkan kasih itu jauh melebihi segalanya. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang sanggup mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Bapa, aku berdoa hari ini. Bapa, kami mau mengasihi-Mu. Benar, hati ini berkata kami ingin mencintai-Mu. Saya tidak berkata bahwa saya mampu dengan kekuatanku sendiri. Tapi kami menyadari kalau kata Bapa, kami harus mengasihi Engkau, kami harus mengasihi Engkau. Bapa, karena ketika kami mengasihi-Mu, itu bukti bahwa kami menginginkan apa yang Bapa inginkan dalam hidup ini. Memang tidak mudah, tapi kami mau, Bapa. Kami kalau merenungkan firman Tuhan malam ini, yang berkata harus berikan segalanya. Apa yang berharga dalam diri kami itu tidak mudah. Mungkin selama ini yang kami genggam duit kami. Mungkin selama ini kami menggenggam kemalasan kami beribadah. Kami tidak mau fokus terhadap mendengar firman Tuhan. Kami bermain-main. Mungkin kami sangat menghargai harta kami, hobi kami. Sampai kami lebih mementingkan hobi kami, kesenangan kami daripada kesenangan Tuhan. Padahal Alkitab berkata bahwa kami harus berikan semuanya. Apa yang berharga. Kalau semua kami berikan berarti kami tidak memiliki kewenangan. Berarti kami tidak memiliki hak dong. Berarti kami tidak bisa suka-suka kami dong. Dengan apa yang kami miliki berarti. Berarti harus suka-sukanya Tuhan. Rasanya daging ini mau meronta. Masa sih mobilku, harta mewahku, uangku, aku tidak punya hak untuk itu? Masa Tuhan yang punya hak? Lebih baik aku mundur. Lebih baik aku tinggalkan Tuhan. Karena firman ini sangat keras. Lebih baik aku mendengarkan hamba Tuhan yang mengenakkan telinga. Guru-guru yang memuaskan telingaku. Lebih baik aku mendengarkan dongeng-dongeng. Lebih baik aku mendengarkan cerita isapan jempol fiktif. Daripada dengar firman Tuhan yang menyakiti hatiku. Yang mencabik-cabik dagingku. Firman apaan ini? Aku tinggalkan Tuhan. Tak ada gunanya aku ikut Tuhan. Alkitab berkata itulah yang terjadi pada zaman-zaman saat ini.
lebih enak mendengarkan cerita-cerita yang memuaskan telinga. Bukan mendengarkan firman Allah yang mengoreksi dosa kita, mengoreksi kesalahan kita. Begitu dengar firman Tuhan, harus menderita, mengiring Yesus, harus rela berkorban, kehilangan hak. Masa aku nggak bisa seenak-enak saya dengan apa yang kumiliki, orang hidupku sendiri? Lebih baik aku tinggalkan Tuhan. Buat apa aku dengar seperti ini khotbah? Gak ada guna. Aku pindah saja. Cari cerita yang mengenakkan, memuaskan telingaku. Firman Tuhan berkata malam hari ini seperti itu, jemaat Tuhan. Banyak tampil penyesat-penyesat. Orang-orang mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan telinga mereka. Cerita dongeng-dongeng isapan jempol belaka. Bukan membangun kerohaniannya. Tetapi kami mau, sekalipun sakit, kami mau tetap bertahan di dalam mengiring akan Engkau Yesus. Bapa, tolong kami Bapa. Kami tidak mau menjadi salah satu bagian daripada orang-orang yang Tuhan katakan pada malam ini. Orang suka mendengarkan cerita yang memuaskan isi hatinya, memuaskan telinganya daripada memuaskan hati Tuhan untuk rohani kami dibangun. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengajarkan kami begitu ekstrimnya. Seorang hamba Tuhan, kata firman-Mu, atau siapapun sebagai anak Tuhan, mau tidak mau harus berlaku adil, tidak menyembah berhala, tidak hidup cabul, tidak berzina. Sulit kami berjuang Tuhan. Kami juga punya keinginan yang banyak. Ingin ini, ingin itu. Tapi Yesus, kami mau Tuhan. Tolong kami mau. Yesus, sekalipun jemaat-Mu tidak seberapa banyak, tapi kalau semua mau, sungguh sangat menyenangkan. Tuhan Yesus, kami mau. Tuhan, tolong kami. Kami tidak sanggup tanpa Tuhan. Yesus, pegang tangan kami. Bapa di surga, Allahku, Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa. Bapa, tolong kami. Pegang tangan kami, peluk kami. Kami menyadari, kami terus berjuang. Sedang dalam pertandingan iman. Sampai mengakhirinya dengan akhir yang baik. Tuhan tidak mudah. Tuhan tidak mudah, Bapak. Kami makan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur dan berdoa malam hari ini. Hamba serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Lanjut langsung. Baik, kita akan langsung mengakhiri ibadah kita malam hari ini, jemaat. Bapa di surga, kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Hamba berdoa memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, para suami-suami mereka. Kami rindu sama-sama kami memuji memuliakan Tuhan suatu saat nanti dengan cara-Mu dan karya-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh pekerjaan jemaat-Mu. Apapun itu, Tuhan, kasih karunia-Mu melindungi, menjaga mereka dan memberkati.
Aku rindu menjadi jemaat rumah tangga yang bisa menjadi berkat, menjadi contoh yang memuliakan nama Tuhan. Terkhusus para istri-istri ini yang sudah dengarkan firman Tuhan. Bapak, hamba berdoa juga jaga lingkupi semua rumah tangga jemaatmu, dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat seluruh pengurus KJK Overseas, dan juga Tiongkok. Tuhan, aku berdoa biar Tuhan mereka tetap militan, tetap kuat di dalam melayani Tuhan. Tujuan mereka hanyalah untuk menyenangkan Tuhan semata, memajukan pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan aku berdoa juga Tuhan, untuk seluruh bangsa-bangsa dilanda, dilawat oleh kemuliaan Tuhan. Hujan pertobatan keselamatan mengalir atas seluruh bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua gereja-gereja menjadi berkat bagi seluruh jemaat-jemaat. Menjadi berkat dan teladan bagi seluruh orang-orang di sekitar mereka. Tuhan tolong. Terutama para pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis, rumah tangga mereka menjadi berkat, menjadi teladan untuk jemaat-jemaatmu yang mereka layani. Sehingga seluruh para pendeta-pendeta, majelis-majelis, pengurus-pengurus gereja, semuanya melayani dengan sungguh-sungguh sukacita, mengiring Tuhan, dan benar-benar belajar sama-sama kami menjadi teladan, mengikuti figur Yesus Kristus sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita terima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu, arahkan tanganmu. Mari sambut berkat dari Tuhan. Segala puji syukur bagi Bapa di surga. Oleh anugerahnya melimpah atas kita semuanya. Dan di dalam cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita. Serta persekutuan daripada Roh Kudus. Yang memberikan kita kekuatan penghiburan. Serta menolong kita melakukan firman Tuhan. Sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita. Terimalah berkat ini di dalam satu nama. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua menjemput kita yang percaya dan yang mengasihi Dia. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.